Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai uji validitas. Nah, bisa kita lihat dari tabel ini, kita akan menguji dari butir soal yang tidak valid dan menguji butir soal yang valid. Nah, di sini saya akan menguji butir soal yang nomor 1 dan menguji butir soal yang valid itu di nomor 5. Bisa kita lihat langkah pertama dalam menentukan kevalidan dari sebuah data, maka kita akan menentukan tabel penolong terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan tabel penolong untuk yang tidak validnya. Nah, untuk yang X kita masukkan seluruh jawaban responden dari butir soal nomor 1. Di sini untuk yang butir soal nomor 1 kita masukkan seluruh jawaban yang benar dan yang salah dari seluruh jawaban responden. Nah, kemudian untuk yang Y itu kita masukkan keseluruhan total jawaban dari yang dijawab oleh responden. Untuk yang responden 1 itu menjawab 12, responden 2 14, responden 3 16, responden 4 16, responden 5 11, responden 6 16, responden 7 13, responden 8 6 12, responden 9 19, dan yang terakhir menjawab 16. Nah, untuk yang XY itu kita masukkan nilai 12 dikali 1, sama juga begitu juga 14 kali 1, 16 kali 1, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai X kuadrat, di mana cara mencarinya yaitu nilai X itu kita kuadratkan. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y kuadrat. Cara mencarinya sama juga seperti tadi, nilai Y-nya itu kita kuadratkan. 12 kali 12, 14 kali 14, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menjumlahkan total dari seluruh tabel ini. Maka cara menjumlahkannya yaitu kita tambah satu persatu. Maka untuk yang kolom X itu hasilnya adalah 8. Nah, untuk yang tabel Y begitu juga kita tambahkan satu persatu dari seluruh jawaban responden. Maka itu hasilnya 144. Nah, untuk yang XY itu kita jumlahkan juga, maka hasilnya adalah 115. Dan untuk yang X kuadrat itu hasilnya 8, dan untuk yang Y kuadrat itu hasilnya 2128. Selanjutnya, untuk menentukan kevalidan data, kita harus menggunakan rumus R hitung, di mana rumus R hitung itu yaitu N buka kurung XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Kemudian dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali dengan N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Selanjutnya baru kita masukkan angkanya. Nah, sama dengan N-nya itu adalah jumlah dari siswa yaitu 10, XY-nya itu adalah 115 dikurang sigma X itu 8
dikali dengan sigma Y, itu 144. Dibagi dengan akar N-nya itu adalah 10, buka kurung sigma X kuadrat adalah 8, kurang sigma X yaitu 8 pangkat 2. Buka kurung lagi N 10, sigma Y adalah 2128 dikurang dengan sigma Y. Oke. Selanjutnya sama dengan 10 dikali 15 yaitu 1150 dikurang dengan 8 kali 144 adalah 1152 dibagi dengan akar 10 dikali 8 itu 80, buka kurung 80 dikurang 8 pangkat 2 yaitu 64, kurung, buka kurung lagi 10 kali 2128 yaitu 21.280 dikurang dengan 144 pangkat 2 itu 20.736. Selanjutnya 1150 dikurang 1152 yaitu min 2 bagi akar dari 80 kurang 64 yaitu 16 dan 21.280 dikurang 20.736 itu hasilnya 544. Nah, dibagi 16 kali 544 yaitu 8.704. Maka akar dari 8.704 yaitu 93,29. Maka min 2 dikurang 93,29 yaitu min 0,2. Maka di sini kita bisa melihat ini adalah tidak valid dan hasilnya sama seperti kita mencari dengan Excel. Selanjutnya kita akan mencari data yang valid. Apakah data ini valid sama seperti Excel dengan cara kita mencari manual ataupun tidak? Nah, langkahnya yaitu sama seperti tadi.
Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya itu 0,767, yang dimana 0,767 itu adalah valid. Dan ini sama seperti yang di Excel. Selanjutnya kita akan menguji nilai reliabilitas instrumen secara manual. Apakah dia sama seperti yang di Excel ataupun tidak. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel penolong. Langkah pertama dalam kita mencari reliabilitas yaitu dengan cara menentukan nilai skor total atau yang disebut dengan XI. Nah, XI itu adalah jumlah total yang dari keseluruhan penjawaban siswa. Nah, di situ kita masukkan seluruh jawaban benar dari responden. Selanjutnya kita akan menentukan nilai proporsi. Nilai proporsi itu disebut dengan P. Nah, rumusnya yaitu P sama dengan S per K. S itu adalah jumlah total dari jawaban benar siswa. Nah, K itu yaitu seluruh butir soal. Oke, kita masukkan angkanya sama dengan S-nya itu adalah jawaban benar siswa 12 per butir soal 20, yaitu sama dengan hasilnya 12 bagi 20 itu 0,6. Kemudian 0,6 itu kita masukkan ke dalam tabel penolong. Nah, yang ketiga, kita akan mencari nilai Q. Di mana rumus dari Q yaitu 1 sama dengan P. P-nya itu adalah 0,6, maka kita masukkan 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Maka di sini 0,4 itu bisa kita masukkan ke dalam tabel penolong. Selanjutnya kita akan mencari nomor 4 yaitu menghitung nilai PQ. Di mana rumus nilai PQ yaitu PQ sama dengan 0,6. Kita masukkan nilai 0,6 dikali 0,4 sama dengan 0,24. Maka 0,24 itu bisa kita masukkan ke dalam tabel penolong. Selanjutnya kita mencari nomor 5 yaitu menghitung nilai X bar. Di mana X bar itu adalah nilai rata-rata. Nah, cara menghitungnya yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Sigma XI-nya itu yaitu kita menghitung dulu. Sigma XI-nya itu 144 ditambah dengan N. N itu adalah jumlah dari siswa. Nah, maka 144 dibagi 10 yaitu 14,4. Maka kita bisa memasukkan ke dalam tabel penolong tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, XI-nya itu 12 dikurang X bar, lalu kita pangkatkan, maka hasilnya 5,76. Setelah mendapatkan hasil dari tabel penolong untuk yang siswa 1, maka kita bisa menentukan untuk siswa 2 dan caranya sama seperti tadi lagi. Kita menghitung P, menghitung Q, dan menghitung PQ X bar. Maka nanti kita akan baru bisa menentukan XI kurang X bar.
Selanjutnya, kita akan menentukan nilai varian total, di mana rumus varian total yaitu sigma xi kurang x bar pangkat 2 dibagi dengan n kurang 1. Maka di sini kita masukkan angkanya. Untuk sigma xi kurang x bar pangkat 2 yaitu 54,4 per n kurang 1. N itu adalah jumlah seluruh siswa, maka n-nya itu 10 dikurang dengan 1 sama dengan 54,4 dibagi 9, maka hasilnya yaitu 6,04. 6,04 itu adalah nilai dari varian total. Selanjutnya kita akan mencari menghitung nilai reliabilitas instrumen, di mana rumus reliabilitas instrumen itu yaitu R11 buka kurung K dibagi K kurang 1 tutup kurung buka kurung kali VT kurang sigma PQ per VT. Nah, di sini kita bisa memasukkan nilainya yaitu K adalah butir soal 20 dikurang 20 kurang 1 dikali VT-nya itu 6,04 dikurang sigma PQ-nya 1878 dikurang VT 6,04. Selanjutnya 20 dibagi 19 dikali 6,04 kurang 1878 dibagi 6,04 yaitu hasilnya 0,68. Sama dengan 20 bagi 19 yaitu 1,05 dikali 0,68 sama dengan 0,714. Maka dari hasil ini kita bisa melihat ini adalah datanya reliable dengan kriteria tinggi. Maka ini sama hasilnya seperti yang di Excel. Sekian pembahasan kita hari ini pada materi uji validitas dan uji reliabilitas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.